Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cemin FM yang selalu mengudara di beranda-beranda YouTube kalian. Sebelum Anda mendengarkan kisah-kisah horor maupun misteri dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000. Meski sudah 20 tahun berlalu, pengalaman horor tersebut tidak bisa dilupakan oleh Yuli. Saat remaja, Yuli pernah mengalami putus sekolah. Ia tidak melanjutkan ke jenjang SMP lantaran sang ayah di PHK setelah aksi demo mahasiswa pada tahun 98. Yuli bekerja sebagai pekerja serabutan, membantu ayahnya di ladang di daerah Sumedang, Jawa Barat. Awal mula kejadian saat paman Yuli yang bernama Andi pulang kampung ke Sumedang, tempat ayah dan Yuli tinggal. Menurut cerita, paman Yuli tinggal di wilayah Bandung Kota dan hidup secara berkecukupan, serta suka membantu keluarga dan orang lain yang kesusahan. Dengan kata lain, paman Yuli merupakan orang yang paling berkecukupan di keluarga Yuli. Paman Yuli memiliki sebuah rumah singgah atau panti asuhan di wilayah Bandung Utara. Rumah itu dipergunakan untuk membantu dan menampung anak-anak yang kurang mampu. Saat bertemu dengan pamannya, Yuli pun bercerita jika ia putus sekolah. Yuli ditawarkan untuk membantu pamannya menjaga panti asuhan. Paman Yuli juga berjanji akan membiayai paket C Yuli. Mendengar hal tersebut, keluarga Yuli menerima dengan baik. Ayah Yuli menilai hal itu merupakan kesempatan bagus untuk masa depan Yuli. Yuli pun akhirnya menyetujui untuk ikut pamannya menjaga panti asuhan setibanya di Bandung. Yuli tinggal di panti asuhan yang letaknya bersebelahan dengan rumah pamannya. Panti asuhan yang dibangun oleh paman Yuli cukup besar, memiliki 2 lantai dan 4 kamar tidur. Di dalam panti juga terdapat area connecting door atau pintu penghubung antara rumah pamannya dengan panti asuhan. Akan tetapi, paman Yuli memilih memasuki pintu depan jika ingin menengok anak-anak panti seperti tamu panti pada umumnya. Di panti tersebut, Yuli tinggal bersama 9 orang anak panti, terdiri dari 7 anak panti yang sudah lama tinggal di panti dan 2 anak baru. Kedua anak yang terakhir ini berasal dari kampungnya Yuli. Anak-anak panti ini berusia sekitar kelas 4-6 sekolah dasar. Berarti Yuli di panti itu jatuhnya paling dewasa. Sore harinya anak-anak panti yang udah lama memberitahukan Yuli perihal suara ketukan yang berasal dari pintu penghubung. Suara ketukan itu yang datang ketika malam tiba. Anak-anak panti menganggap itu adalah ulah iseng dari hantu. Yuli yang kala itu berumur 16 tahun mengaku takut mendengar cerita dari anak panti. Tetapi dirinya tidak terlalu menghiraukan obrolan dari anak-anak panti tersebut. Hingga suatu hari Yuli mendapatkan kebenaran akan cerita anak-anak panti mengenai pintu rahasia yang ada di panti asuhan paman Yuli. Kejadian aneh terjadi beberapa hari setelah Yuli tinggal di panti asuhan. Setiap jam 1 malam, Yuli selalu terbangun karena mendengar suara ketukan seseorang dari balik pintu. Suara ketukan itu sangat jelas, sehingga mengganggu Yuli untuk membuka pintu tersebut. Setelah pintu dibuka, alangkah kagetnya Yuli karena tidak ada siapapun di sana. Ketika Yuli mempertegas suara ketukan pintu itu, ternyata
ketukan pintu itu berasal dari pintu penghubung antara rumah pamannya dengan panti. Menurut Yuli, pintu penghubung itu selalu terkunci rapat. Karena penasaran dengan pintu tersebut, Yuli pun berusaha untuk membuka pintu penghubung. Baru saja tangannya ingin membuka pintu, gagang pintu penghubung itu bergerak sendiri, seperti ada orang yang memegangnya. Yuli pun kaget dan berlari ke kamar. Singkat cerita, apa yang dijanjikan oleh paman Yuli ternyata benar ditepati. Yuli pun didaftarkan paket C dan turut serta membantu pamannya merawat dan menjaga panti. Yuli ditugaskan untuk bersih-bersih panti dan mengurus administrasi panti. Yuli sering diminta tolong pamannya untuk membantu pamannya mempersiapkan acara kumpul-kumpul bersama kerabat pamannya. Setiap ada acara, Yuli kebagian tugas untuk belanja ke pasar dan mempersiapkan sesajen berupa buah kelapa muda yang bulat, bunga, serta jajanan pasar yang ditaruh di setiap sudut rumah. Anak-anak panti yang berjumlah 9 orang tidak pernah diikut sertakan. Padahal jika dilihat dari hidangan yang disediakan cukup banyak dan sayang untuk dibuang. Suatu malam ketika Yuli sedang bersih-bersih rumah pamannya, Yuli mendadak dipanggil sang paman. Yuli pun menghampiri pamannya. Dari obrolan Yuli dan pamannya disimpulkan jika paman Yuli itu sudah percaya dengan Yuli yang sudah setahun tinggal bersama. Dalam obrolan itu, paman Yuli meminta dirinya untuk menjaga sebuah rahasia. Karena pengaruh alkohol yang ia minum, sang paman mulai bercerita kepada Yuli. Ketika krisis moneter tahun 98, usaha pamannya mengalami goncangan hebat hingga menyebabkan kebangkrutan. Dan saat itulah paman dan bibinya mulai melakukan pesugihan tuyul. Jadi sumber suara yang sering Yuli dengar ialah suara dari para tuyul peliharaan sang paman. Paman Yuli juga kembali bercerita jika sekarang paman dan bibinya sudah angkat tangan lantaran kondisi bibi Yuli yang terus-menerus sakit karena kehabisan darah. Hal itu karena darah bibinya diisap oleh para tuyul peliharaan pamannya. Sang paman juga mengatakan jika ia dan istrinya berencana menyudahi pesugihan tersebut. Tiba-tiba paman Yuli mengambil air sirih dan air itu pun dicipratkan ke wajah Yuli. Yuli mengaku awalnya ia merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi saat Yuli melihat sesajen yang berada di pojok rumah, tubuhnya pun bergidik, badannya gemetar. Yuli mengaku hari itu adalah hari pertamanya melihat penampakan tuyul. Menurut pengakuan Yuli, bentuk tuyul yang ia lihat wajahnya seperti kakek-kakek dengan tubuh kecil seperti anak TK. Memiliki kuping yang panjang dengan kulit yang keriput. Bola matanya pun besar. Tuyul itu juga memiliki gigi taring yang panjang. Sosok yang Yuli lihat itu hanya memakai celana dalam berwarna putih. Sosok itu pun tengah asik menikmati sesajen dan jajanan pasar yang disediakan oleh pamannya. Setelah mereka makan, sosok itu mengelilingi Yuli dan pamannya seolah sedang menunggu perintah sambil memainkan gagang pintu. Setelah kejadian itu, Pak Adi dan istrinya pergi selama kurang lebih 3 hari. Di waktu itu, Yuli belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Sampai akhirnya
Pak Adi dan istrinya kembali ke rumah mereka. Setibanya Pak Adi di rumah, Paman Yuli itu langsung menyuruh Yuli merapikan sebuah kamar. Kamar tersebut mirip seperti kamar anak kecil, di mana banyak mainan-mainan berserakan dan juga makanan ringan, serta juga sesajen yang sudah mengering. Yuli juga menemukan uang pecahan 2.000 berserakan di lantai. Jika dikumpulkan sampai mencapai 4 kardus Indomie. Saat itu Paman Yuli sempat mengatakan jika barang-barang yang ada di ruangan tersebut dibuang karena tuyulnya sudah tidak ada. Yuli pun mulai bisa mencerna apa yang pamannya katakan. Ia berpikir jika kepergian pamannya itu untuk mengembalikan tuyul peliharaannya. Setelah Yuli selesai membersihkan kamar tersebut, pamannya pun kembali berujar jika nanti malam akan ada penghuni baru dan uang yang ada di dalam kardus Indomie ditaruh di dalam kamar pamannya. Sesudah mengatakan hal demikian, Paman Yuli berlalu sambil memberikan Yuli sejumlah uang yang nominalnya cukup besar di tahun 2000. Setelah itu, Pak Adi memberikan Yuli kue bolu yang diberikan kepada anak-anak panti. Saat memberikan kue tersebut, sang paman menitip pesan untuk Yuli agar tidak memakan kue bolu tersebut. Biarlah anak-anak panti yang memakannya. Yuli menaruh curiga karena dia mengetahui rahasia pamannya yang sudah tidak benar. Akan tetapi di sini Yuli adalah tipe orang yang penakut. Yuli tidak berani macam-macam dengan pamannya. Sampai 1 minggu berlalu sejak kejadian bolu tersebut, ada salah satu anak panti yang sakit. Saat itu Yuli hanya berpikir sakitnya anak tersebut karena penyakit tipes atau DBD, karena memiliki gejala seperti demam. Yuli mengaku selama sakit anak tersebut diberi makan yang berbeda dari anak panti lainnya. Makanan yang diberikan yaitu makanan yang lezat, hingga membuat anak panti lainnya iri. Meski diberi makanan, nyatanya anak tersebut malah terlihat kurus selama 2 bulan sakit. Menurut penuturan anak panti yang sakit tersebut, dirinya sering sekali didatangi genderuwo saat malam hari. Genderuwo itu pun mengatakan ingin membawa anak panti, akan tetapi tidak bisa. Hingga suatu hari Yuli mengalami kejadian yang membuatnya panik karena melihat anak panti yang sakit tersebut mengalami kejang-kejang. Yuli pun mengadukan hal tersebut kepada pamannya, dan pamannya dengan tenang hanya mengatakan semua itu tidak apa-apa karena makhluk itu telah memilih anak tersebut sebagai tumbalnya. Tak lama setelah kejadian itu, Yuli mengaku anak panti tersebut akhirnya meninggal karena sudah tidak bisa tertolong. Sebulan setelah kematian anak panti, tak lama datanglah sebuah mobil mewah ke rumah Paman Yuli. Setelah mobil mewah buatan Eropa itu datang, Yuli kembali dikasih uang sebesar 5 juta oleh pamannya. Disinilah Yuli mulai menangkap rentetan kejadian aneh. Dimulai saat Yuli disuruh merapikan kamar karena sudah tidak dipakai lagi, serta ucapan pamannya yang mengatakan jika bakal ada penghuni baru di kamar bekas pesugihan tuyul pamannya. Ditambah lagi ucapan sang anak panti yang mengaku sering didatangi makhluk seperti genderuwo. Yuli pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pamannya. Yuli bertanya
apakah penghuni baru di kamar tersebut adalah Gendruwo. Sang paman pun mengiyakan. Bahkan Yuli sempat ditawari untuk melihat sosok Gendruwo tersebut. Namun Yuli menolak karena ia sangat takut. Pamannya menjelaskan jika Gendruwo tersebut yang memilih siapa yang akan dijadikan tumbal. Paman Yuli ini memastikan jika Yuli akan aman-aman saja tinggal di rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, Yuli dinyatakan lulus ujian paket C. Yuli juga meminta izin untuk bekerja di tempat lain. Padahal itu adalah alasan Yuli agar bisa keluar dari panti pamannya. Suatu hari Yuli diberikan sebuah kue brownies yang ditujukan untuk anak panti. Pamannya berpesan agar kue tersebut jangan dimakan oleh Yuli. 3 hari setelah pemberian kue tersebut, Yuli mulai melihat siapa target berikutnya. Yuli pun kembali dilema, ingin sekali menolong anak tersebut. Hingga suatu hari ayah Yuli meninggal dunia. Yuli pun pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Setelah pemakaman ayahnya, Yuli kemudian bercerita kepada orang tua anak asuh yang ada di panti pamannya. Yuli meminta agar orang tua anak tersebut menjenguk anaknya karena terakhir terlihat sakit. Disitulah Yuli mengambil kesempatan. Ia membawa ibunya hijrah ke Jakarta dan memutuskan untuk putus hubungan dengan pamannya. 4 tahun kemudian, Yuli kembali ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam ayahnya bersama ibunya. Ia mendengar kabar jika sang pamannya telah meninggal dunia dan anak target pesugihan tersebut akhirnya selamat. Yuli pun senang karena bisa menolong anak tersebut karena dianggap masih satu keluarga dengan pamannya. Seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor maupun misteri berikutnya tetap di channel Jamin FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.